Amin. Shalom, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati anugerahnya, dan kita mau responi dengan sukacita tentunya, yaitu dengan penuh ucapan syukur atas hidup ini, walaupun di dalamnya kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan, ya, dan persoalan-persoalan yang lain. Tetapi kita bersyukur bahwa di dalam semuanya itu Tuhan menyertai kita, Dia baik, dan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 31, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Sebagian daripada pasal ini kita akan baca secara usaha ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kita baca bersama-sama. Ya, perikopnya peringatan untuk menguduskan hari Sabat, ya. Mulai ayat 12. Keluaran 31 ayat 12. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat itu, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh melakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh harus ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun, menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah satu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk waktu khusus bagi Allah, ya, di mana kita waktu khusus, waktu sepenuhnya, ya, masuk dalam hadirat Tuhan atau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah kepadanya. Nah, di ayat 11 dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Jadi Sabat itu perhentian, ya, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Jadi ini sesuatu yang sangat penting sekali, ya, bukan hanya sekedar peraturan yang boleh dilanggar, ya, tetapi ini dalam hubungan antara Allah dan umat pilihan itu dengan Israel, ya, janji antara Allah dan Israel. Israel sebagai umat pilihan Allah. Ada perbedaan dengan bangsa-bangsa lain, ya. Nah, kita melihat di sana alasannya jelas sekali, ya, mengapa hari Sabat itu berhenti dan harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, selama untuk 6 hari boleh bekerja apa saja, tetapi hari, ya, ketujuh atau hari perhentian harus benar-benar berhenti. Sebab jika bekerja hukumannya mati. Berarti ini sangat penting. Jadi sangat penting datang kepada Tuhan, sangat penting beribadah kepada Allah, ya, sangat penting bahwa ada satu perhentian penuh, satu hari perhentian penuh, fokus hanya kepada Allah, ya. Dan ini harus dipelihara. Dikatakan, ya, 6 hari, ya, lamanya
boleh bekerja. Ya, di ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat. Ini ibadah, merayakan Sabat. Jadi ibadah khusus. Ya, hari perhentian itu, ya, dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah satu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari. Nah, inilah sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi mengingatkan kita akan karya Allah. Selama 6 hari Allah ya berkarya menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, segala sesuatu di alam ini. Jadi menjadikan langit dan bumi dikatakan, dan itu selama 6 hari, dan hari ketujuh adalah hari Sabat, hari peristirahatan. Nah, pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja dan untuk beristirahat. Jadi ada waktu khusus untuk beristirahat, ada waktu khusus bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, di bagian lain nanti kita belajar bahwa berkat-berkat yang kita butuhkan. Ada orang mungkin, saya harus melakukan pekerjaan pada hari Sabat supaya saya mendapatkan makan dan minum. Nah, ingat ketika Tuhan memberikan mana, hari Minggu mana tidak turun. Bukan hari Minggu, hari Sabat. Kalau kita hari Minggu, ya, hari Sabat, ya, hari perhentian itu. Kalau hari Sabat itu hari Sabtu, ya, kalau kalender nasional kita, ya. Jadi hari Sabat itu tidak ada mana, ya, dan selama 6 hari, ya, hari pertama sampai hari ke-6 itulah, ya, mana ada, ya, diberikan kepada mereka. Dan memang Tuhan katakan untuk berkat di hari ke-7 itu, hari ke-6 itu Tuhan kasih. Jadi juga satu kesia-siaan kalau memaksakan diri untuk bekerja di hari Sabat. Ya, tidak akan dapat apa-apa. Nah, tetapi ada saja di antara mereka yang tidak setia, ada saja yang tidak taat, ada saja yang melanggar, dan mereka lakukan, ya, untuk mengambil sesuatu di hari Sabat itu, dan mereka tidak dapat apa-apa. Dan di situ Musa marah, ya. Musa marah karena mereka tidak mau taat. Jadi prinsipnya di sini adalah ketaatan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, lakukan, pasti akan diberkati. Jadi tidak mungkin karena hari Sabat, ya, tidak bekerja, maka hari Sabat menjadi hari yang merugikan diri kita, ya, dari umat, sehingga tidak dapat berkat. Tidak, ya. Nah, ini dalam perjanjian lama, ya, PL khusus untuk bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Nah, apakah harus hari Sabat berarti harus hari Sabtu kita beribadah? Tentu tidak. Kita melihat gereja mengikuti satu perkembangan di mana hari beribadah khusus mengingat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya. Hari pertama, pagi-pagi benar, hari pertama minggu itu Yesus bangkit, ya, mengalami kemenangan, dan di situ yang kita lakukan. Nah, tetapi prinsip untuk satu hari penuh beribadah kepada Allah itu tetap berlaku tentunya. Jangan semua hari-hari kita melakukan pekerjaan. Jadi ada satu hari penuh, dan gereja Tuhan saat ini menggunakan waktu atau hari itu adalah hari Sabtu. Hari Minggu, hari Minggu, bukan hari Sabtu lagi. Ada gereja tertentu hari Sabtu, tapi pada umumnya hari Minggu, ya, beribadah. Jadi prinsip adalah satu hari di mana kita beribadah kepada Allah, ya, menyerahkan seluruh hidup kita, fokus menyembah Dia saja, ya. Ingat bahwa Tuhan sudah pelihara kita. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, di situ kita bekerja, di situ kita melakukan kegiatan, dan di situ berkat-berkat Tuhan. Dan kemudian hari Minggu kita beribadah. Jadi sangat penting beribadah kepada Allah. Ya, saya yakin dan percaya, semua orang percaya mesti paham hal itu, bahwa ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan, ada waktu khusus, ya, beribadah kepada Allah. Ya, memang saat ini ada banyak orang, ya, sudah bisa luntur, ya,
kerinduan untuk beribadah itu sudah mulai kendor ya, ada karena terlalu sibuk kerjaan. Nah persoalan misalnya begini, oke, baik kita orang Kristen, hari Minggu harus bekerja, harus beribadah, tetapi ada satu peraturan dari misalnya kita bekerja, perusahaan atau apapun harus bekerja. Ya, justru dibuat hari liburnya hari lain, bagaimana? Ya, apakah pelaksanaan hari Sabat sekaku seperti yang dalam firman Tuhan yang dikatakan, oh kalau bekerja hari Sabat, dan harus dihukum mati. Terus berapa banyak nanti orang percaya karena hari Minggu tidak beribadah akan mati, ya. Tetapi bukan yang dimaksud bukan seperti itu ya, harus datang berhenti bekerja. Ya, pelaksananya tidak seperti itu. Tetapi prinsip ya. Ya, jadi misalnya begini, kita bekerja pas hari Minggu harus bekerja. Nah, ada solusi yang diberikan dari gereja ya. Kalau pagi bekerja, ya 8 jam ya bekerja ya dari pagi, maka ada gereja yang membuka kesempatan bagi mereka untuk beribadah di sore hari atau malam. Ya, jadi selalu ada jalan keluar. Nah, yang terpenting adalah kita mau beribadah menyembah Dia. Ya, ke baitnya yang kudus. Ya, 1 hari minimalnya ya, 1 hari dalam 1 minggu itu hari yang khusus. Tetapi prinsip beribadah adalah tiap-tiap hari kita beribadah kepada Allah, tiap-tiap hari kita memuji Tuhan. Ya, misalnya seperti yang kita lakukan mesbah doa pagi, kita beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana sekarang dengan perkembangan teknologi ini, perkembangan zaman ini? Apakah ketika Bapak Ibu mengikuti ibadah seperti ini di rumah secara live, apakah itu tidak beribadah? Itu beribadah juga. Ya, jadi semakin peluang kita bersama-sama beribadah kepada Allah semakin besar. Ya, kan teknologi memampukan kita untuk hal itu. Nah, prinsip adalah kita ya menyembah Dia, kita datang kepada Dia, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan ya, kita tahu bahwa Tuhan memberi kehidupan kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam PL hari Sabat adalah sesuatu yang sangat penting ya, dan perintah Tuhan dari situ adalah menguji umat itu akan ketaatan mereka. Apakah mereka mau melakukan firman itu atau tidak, secara khusus ketika Musa memimpin umat itu keluar dari perbudakan. Jadi yang terpenting di situ adalah mereka mau taat kepada Tuhan, mau dengar suara Tuhan, mau melakukannya. Dan di situ kita melihat ada kegagalan-kegagalan yang mereka lakukan. Dan mereka diperingatkan oleh Musa melalui kebenaran firman Allah ya. Tuhan berbicara melalui Musa, kemudian Musa berbicara kepada umat itu supaya ya menjaga kekudusan hari Sabat itu sendiri ya. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi ini mengingatkan kita, wah ini saya dipelihara Tuhan ya. Tuhan mengasihi saya, Tuhan menguduskan saya. Jadi intinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya, pelaksanaan hari Sabat tidak seperti dalam PL yang kita lakukan sekarang, tapi prinsipnya adalah di mana kita beribadah kepada Allah. Ada 1 hari di mana kita fokus hanya beribadah kepada Allah. Pekerjaan, kesibukan-kesibukan yang lain sesaat kita tanggalkan. Artinya bukan itu yang mempengaruhi hidup kita, bukan itu yang menjadi fokus hidup kita, tapi semua kita lepas. Dan hari Minggu kalau kita praktekkan sekarang adalah di mana kita ya fokus menyembah Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, berkumpul beribadah bersama dengan umat Allah ya. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan ya, secara khusus hari perhentian itu. Kalau dalam PL hari Sabat itu adalah hari Sabtu, kalau mau dipraktekkan murni ya sekarang. Tetapi gereja Tuhan menggunakan hari kemenangan
Ya, hari beribadah itu adalah hari Minggu. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita menggunakan waktu yang telah Tuhan sediakan. Di hari Minggu itu datanglah ke bait Allah, beribadahlah, memuji menyembah muliakan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 mengingatkan supaya jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya. Jadi kita lakukan firman Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan semakin mundur. Jangan juga ini ada satu pergumulan dari gereja setelah COVID, di mana selama COVID beribadah dengan secara virtual. Akhirnya asik dengan virtual saja dan tidak datang ke gereja. Cukup kami dari rumah saja. Kira-kira begitu alasannya. Pak Pendeta kan dari rumah juga bisa. Ya bisa, tetapi ingat gereja masih terbuka. Ada, dan sesungguhnya kalau kita jujur mengakui, ya lebih nikmat, ya lebih mantap, lebih senang ya kalau kita beribadah langsung datang ke gereja. Itu akan mendapatkan sesuatu yang berbeda ya dengan melalui virtual. Tetapi virtual adalah sarana yang dapat kita gunakan juga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, ya kita ingat pada saat hari Minggu, datanglah ke bait Allah, beribadahlah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan bersama dengan umatnya. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, apapun yang menjadi beban pergumulan kita serahkan kepada Tuhan. Percayalah, Dia Tuhan yang mendengar doa kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Dia akan jawab, Dia kabulkan doa kita tepat pada waktunya. Dan naikkan satu pujian.